صلوا على النبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini, amin. Kita lanjutkan hadis nomor 9466, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Rayhan radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruku bin numur, dari mengendarai harimau. Ada dua penafsiran ulama di sini. Maksud mengendarai harimau, satu, memang harimau itu dikendarai. Yang kedua, menjadikan kulit harimau alas duduk di atas kendaraan, pakai pelana kuda atau alas duduk di atas onta, bungkus jok motor, lapisan kursi mobil. Ini dilarang dari kulit harimau. Alasan yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, kata beliau, anna isti'malaha yaksibul qalba hayata musyabahati litilkal hayawanat. Memakai kulit harimau akan merubah hati, keras, kasar, kejam seperti harimau itu. Maka lihat mitos yang ada di tengah masyarakat kita. Ketika mereka jual kulit harimau kemudian disimpan, kata mereka lebih berani, timbul keberaniannya kalau megang kulit harimau. Sebetulnya itu bukan mitos, itu bukan mistik, itu adalah sesuatu yang begitu adanya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Jadi kalau kamu mau berani, bawalah kulit harimau ini sedikit. Ada yang dijadikan, disimpan di dompet, ini kulit harimau. Saya kalau bawa ini agak berani dikit. Bukan mistik, hakikatnya itu. Berarti kalau kita pelajari mitos-mitos yang ada di tengah masyarakat, ada dulu mitos di kampung saya, mitos wallahu a'lam, kalau ada angin ribut kencang, puting beliung, itu cara mengatasinya, ikatkan sapu di tengah tiang rumah. Apa hubungannya? Wallahu a'lam. Tapi itu mereka buat dulu, orang-orang tua-tua. Juga kalau mata kena cabai, cuci jempol kaki. Nah, langsung hilang memang. Kalau matanya dicuci betapa parah ini. Cuci jempol kaki. Dan mereka mempelajarinya, bahasanya ternyata saraf-saraf mata itu banyak di jempol. Nah, kalau antum mau main bola, nendangnya pakai jempol bagian bawah,
cepat rusak matanya. Nah, begitu juga di sini. Kenapa megang kulit harimau bertambah berani pembawaannya? Itu ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi berkaitan dengan larangan baginda Nabi SAW. Jangan kalian jadikan kulit harimau alas tempat duduk, karena memakai kulit harimau akan mewariskan kepada hati kebengisan dari harimau itu. Kalau begitu, kita kembangkan pemahamannya. Sesuatu yang bersentuhan dengan kita itu akan memberi pengaruh kepada hati. Apa bedanya orang naik motor kecil yang motor besar? Kenapa ketika naik motor besar langsung bertambah keberaniannya, gas 140 km per jam? Apa yang mempengaruhi? Kenapa bertambah kepedeannya ketika dia turun dari mobil mewah daripada mobil angkot? Karena barang-barang itu memberikan pengaruh. Itu juga ternyata rahasianya. Kenapa banyak baju para anbiya itu dari bahan wool, kulit domba? Kenapa? Dan kenapa para anbiya disuruh mengembalakan kambing di usia muda? Karena domba itu adalah hewan yang lembut, hewan yang perlu dimanja. Dia tidak bisa dengan kekerasan. Kalau dia tak mau jalan akan digendong, bukan dipecut. Dan kulit domba itu kalau dipakai itu memberikan kelembutan, ketawadukan, rasa lemah kepada pemakainya. Tapi kalau dipakai kulit onta, apalagi dipakai kulit gajah, maka dia memiliki sifat gajah. Dipakai kulit harimau, artinya akan terpengaruh dengan perangai harimau. Nah, kalau barang-barang yang ada di badan memberikan pengaruh kepada hati, itu benda mati, apalagi barang-barang yang hidup. Seperti Nabi katakan, yang mengembala onta sifatnya angkuh dan kasar, yang membala kambing sifatnya tawaduk dan rendah hati. Pantasan orang yang hari-hari bergaul sama ikan migua, sama wowo, nah perangainya mirip bohong juga. Kadang-kadang lebih keras salah orang-orang itu daripada anjingnya untuk berburu babi. Nah, kenapa? Pahami sir daripada hadis ini. Ternyata sesuatu itu memberi pengaruh kepada kita, benda hidup dan benda mati. Begitu juga hal-hal lainnya. Sehingga untuk tinggal di suatu tempat, lihat dulu tetangga. Carilah tetangga sebelum beli rumah. Apa urusan kita sama tetangga dia berada di luar? Karena dia akan memberi pengaruh kepada kita. Lihat lingkungan perumahannya, baru beli rumah di situ. Karena lingkungan akan memberi pengaruh kepada seseorang. Rahasia daripada hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebabnya enggak boleh menaiki kulit harimau, apalagi menunggangi harimau. Pergi dia sholat Jumat pakai harimau, parkirkan dekat motor. Saya rasa dia merasa jagoan di sekampung itu, paling jagoan dia, paling ditakuti dan terkenal. Macam-macam sama kiai itu, kendaraannya harimau.
Khair, bisa dipahami. Nah, kalau antum dalami hadis Nabi, semuanya didalami, dicerna, dibaca, disarah-sarah sesuai ulama-ulama, apa yang disampaikan oleh para ulama, berapa sir asrar yang bisa dikumpulkan, ilmu-ilmu kehidupan. Maka nggak ada waktu untuk termenung di kamar memikirkan nasib. Tapi kalau dibaca itu sarahnya, kita akan hidup. Oh iya, apalagi antum susun sir asal min ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah antum kumpulkan ada 141, nanti dikasih gelar S2. Nah, tafakur tahun kedua, syarat kelulusan wisuda 3 tahun mendatang. Nah, hadis berikutnya dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an, beliau berkata, apa kata beliau? Naha, melarang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam an sabbil amwat, dari mencela orang mati, dari mencela orang mati. Nah, kalau Nabi melarang mencela orang mati, kenapa ketika disebut Fir'aun dikatakan laknatullah alaih, disebut Namrud laknatullah alaih? Kenapa? Maka hadis ini bukanlah seperti pemahaman umum. Sabil amwat yang dilarang adalah amwat yang ada hubung kaitnya dengan orang hidup, yang merupakan salah satu daripada sahabat Nabi SAW. Hadis ini ditujukan kepada Abu Jahal ketika anaknya Sayyidina Ikrimah sudah masuk Islam. La tasubbul amwat fa innahu yu'zil ahya. Jangan kamu cela orang mati, nanti takut menyinggung hati orang yang hidup. Tapi kalau Fir'aun antum kutuk pun enggak ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung. Berarti ada keluarga Fir'aun. Kutuk Namrud enggak ada yang tersinggung. Nah, jadi sabil amwat di sini adalah sabil amwat yang dia adalah keluarga daripada kawan-kawan kita yang beragama Islam. Itu enggak boleh. Hadis berikutnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ith thamar, dari menjual buah-buahan, hatta yatiba, sehingga bagus ia buah, sehingga bagus ia buah. Nah, masuk menjual buah-buahan di sini adalah buah-buahan yang ada di pohon. Kalau menjual buah yang sudah dipetik di pohonnya, enggak perlu bagus. Putih rambutan kalau dijual ada orang mau beli, silakan. Putih embacang kalau ada orang mau beli buat sambal lado, silakan. Nah, atau putih durian, kalau kita jual ada orang beli, enggak ada masalah. Katanya ampuh untuk obat sakit tenggorokan. Putih durian, ikat dengan tali, telan, tarik lagi keluar. Tarik itu, nanti di lopang tenggorokannya. Kata-kata misalnya batu-batu, tinggal telan putih durian, tarik lagi, telan lagi, tarik lagi. Maksudnya digaruk pakai putih durian. Itu tidak ada masalah. Yang dilarang sini adalah bai'is simar ala syajar, menjual buah-buahan yang ada di pohon sehingga nampak baik. Seborong rambutan kamu itu sekian, boleh kalau sudah mulai kuning-kuning. Seborong durian kamu 10 batang ini, oke. Yang penting duriannya kalau sudah 1
sampai pada suatu waktu nggak akan jatuh lagi gara-gara pertumbuhan. Itu hukumnya boleh. Itu makna hadis, melarang menjual buah di atas pohon sehingga nampak baik. Hadis berikutnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha, melarang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is subroh, dari menjual setumpuk, minat tamri, dari korma kering, la yu'lamu mi makiluha, yang tidak diketahui jumlah literannya, jumlah takarannya, bil kair, dengan takaran, artinya ukuran isi. Al-musamma, al-musamma minat tamri, al-musamma tasrih bil tahrimi bai tamri bi tamri hatta tahmul musalal lana jahla bil maslah huna ka haqiqatil mufadalah. Musamma yang disebutkan itu naat kepada makiluha, yang tidak diketahui takarannya dan takaran yang bisa disebutkan. Dari mana dijual, maksudnya dengan cara apa dijual, dengan cara diganti dengan tamar yang lain. Ini termasuk bai ribawi. Syaratnya adalah kalau barangnya sama, korma dengan korma, anggur dengan anggur, padi dengan padi, beras dengan beras, sah hukumnya jual beli. 3 syarat. 1, tunai. 2, sama banyak. 3, serah terima dalam majelis. Apabila 3 syarat ini tidak ada, maka jual beli dianggap batal. Kalau dilanjutkan terlibat dalam riba. Nah, ketika kita jual setumpuk korma yang tidak ditahu takarannya dengan harga korma yang diketahui takarannya, atau juga tidak diketahui takarannya, maka dianggap batal. Ada kemungkinan terjadi di sana mufadalah, berlebih salah satu daripada 2 korma tersebut. Hadis. Kaki terduduk di kedai kopi. Maka jual belinya tidak sah. Saya ulang, walaupun antum belum belajar fikih, tapi ini sudah disampaikan, dan jangan nggak bisa jawab ketika ditanya. Jual beli beras dengan beras, padi dengan padi, kacang hijau, apapun bentuknya, bahan makanan, mata uang, dijual belikan dengan sesama, syaratnya 3. 1, tunai. 2, sama banyak. 3, serah terima dalam majelis. Sudah habis. Dia ngomong nggak jelas. Nah, nanti kalau ditanya nggak bisa jawab. Pada Hasbi. Nanti kalau antum tahu hukum sepenggal itu, nanti ketika belajar fikih itu ada bantuan pemahaman. Kalau tak aku nggak usah catat lagi. Saya tanya tahu selesai. Hadis berikutnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
Kata beliau, naha, melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali'i bil kali'i. Kali'i artinya nasi'ah, berhutang. Bin nasi'ah dengan berhutang. Jual beli berhutang dengan berhutang. Apa bentuk kejadiannya? Kata Syekh Abdul Rauf, ayyastariya syai'an ila ajalin fa idza halla wa faqada ma yaqtadi bihi fa idza halla wa faqada wafqad wa faqada fa idza hala wa faqida ma yaqtadi bihi yaqulu bi ainihi li ajil akhar bi ziyadatin fayabi'uhu bila taqabbudi. Dikatakan kal ad-dain kalu'an bahwa kali'un idza ta'akhara wa minhu balaghallahu bika aqla al-umur atwalahu wa asyaddahu ta'akhuran. Jadi makna dasar kali itu adalah yang tempo, menjual kali bil kali, hutang tempo dengan tempo. Maksudnya, kata Syekh Abdul Rauf, seseorang membeli sesuatu sampai kepada suatu masa, saya beli rumah kamu, utang, nanti saya lunasi Desember 2026, akhir bulan, tanggal akhir bulan Desember 2026. Nah, ketika tiba Desember tersebut, dia tidak punya kemampuan untuk membayar, maka dia katakan kepada orang lain, nah tolonglah kamu beli rumah saya ini harga sekian. Dijuallah rumah yang belum mampu dia bayar itu kepada orang lain dengan harga sekian, dengan harapan ada uang yang dia dapat dari penjualan itu, lalu dia bayarkan kepada orang pertama. Yaqulu bi ainihi li ajlil akhar, li ajlil akhar bi ziyadah. Dijual kepada orang yang agak lebih, sehingga terjadilah jual beli tanpa ada khobar ikbar. Nah, hukumnya tidak boleh. Bai'il kali'i bil kali'i, hadis sahih. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, naha, melarang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Habali artinya hewan yang ada dalam perut, habalah hewan bunting. Menjual janin yang ada dalam perut hewan bunting. Pemahaman ulama dalam hadis ini ada dua versi. Versi pertama memang menjualnya, versi kedua mengkaitkan jatuh tempo jual beli kepada kelahiran anak hewannya. Saya beli motormu, nanti saya lunasi ketika sapi saya lahiran. Nah, itu termasuk habalil habalah. Mafhum yang kuat adalah yang zahir, menjual, saya jual kepada kamu
anak yang ada dalam perut sapi saya ini dengan harga sekian. Itu termasuk habalil habalah. Sudah? Susun penjelasannya bersama yang dibahas minggu lalu: muzara'ah, mukhabarah, munabazah, mulamasah. Apa lagi? Muzabanah. Nah, susun di situ semuanya. Itu istilah-istilah jual beli. Habalil habalah adalah menjual anak hewan yang masih ada di dalam perut induknya. Penafsiran kedua, mengkaitkan jual beli, pelunasan hutang jual beli kepada kelahiran anak hewan. Hadis berikutnya dari Sayyidina Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu an, beliau berkata, naha, melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is samari bitamri, dari menjual buah-buahan. Maksud buah-buahan di sini adalah korma basah, bitamri dengan korma kering. Nabi melarang menjual korma basah dengan korma kering. Tapi kalau buah-buahan artinya mangga, nggak ada masalah dibeli dengan korma kering. Kalau buah-buahan maksudnya durian, nggak apa-apa dibeli dengan korma kering. Tapi samari di sana maknanya khas, yaitu korma basah dan korma kering itu tidak boleh terjadi jual beli. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan mumathalah, kecuali hanya sesok dua sok. Membeli korma basah sesok dua sok itu diperbolehkan, disebut dalam istilah fikih dengan hafri. Ini ya, belum jelas pertanyaannya. Jual beli korma basah dan korma basah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bisa saja korma basah yang ini ketika dikeringkan beratnya menjadi sekian kilo, korma basah yang ini bisa saja lebih atau kurang, sehingga masalahnya nggak pasti, sehingga hukumnya tidak sah. Kalau jual beli korma basah dengan korma kering juga tidak sah, karena korma basah ini tidak bisa dipastikan sama banyak nantinya ketika kering dengan korma kering pembelinya atau penjualnya. Karena tidak bisa dipastikan masalah, maka jual belinya batal. Karena syarat jual beli barang sejenis adalah harus sama banyak. Kecuali ada satu momen diperbolehkan, seseorang membeli beberapa sok korma basah dengan bayaran korma kering, disebut dengan Abu Bakar. Ihsan. Zahra. Gurun pasir Afrika. Yusuf. Baik. Arroya. Nah, jual beli orang telanjang. Maksud telanjang itu enggak punya uang. Anaknya merengek mau makan korma basah, tapi bapaknya nggak punya duit, yang dia punya cuma korma kering saja, maka diperbolehkan oleh Islam hanya untuk keperluan makanan saja, 1 sok dan 2 sok, baik aroya. Istilah fikih itu melengkapi juga catatannya.
Hadis berikutnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, naha, melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bai'il wala, dari menjual wala dan daripada menghibahkannya wala. Apa wala apri? Hak memerdekakan budak. Apa dia hak wala? Harta yang ada sama budak setelah budak meninggal. Irfan, apa wala? Apa wala? Itu siapa nama? Abi. Apa wala Abi? Nggak tahu. Jadi yang belajar tafakus sama belajar tafsir sama-sama nggak tahu. Apa wala? Wala mana dasarnya loyalitas, setia, mengingat jasa orang lain. Nah, karena budak ini dia menjadi pengusaha sukses itu karena dimerdekakan oleh majikannya dulu. Maka ketika dia meninggal dunia dan tidak punya ahli waris, hartanya diberikan kepada mantan sayyidnya. Kalau dia perempuan tidak punya wali nikah, yang menikahkan adalah mantan sayyidnya. Kalau mantan sayyidnya laki-laki, kalau mantan sayyidnya perempuan, maka yang menikahkan adalah orang yang menikahkan mantan sayyidnya. Itu namanya hak wala. Hak wala artinya sebuah hak yang diterima oleh seseorang setelah memerdekakan budak. Hak perwalian juga diartikan hak perwalian. Hak perwalian yang diterima oleh mantan sayyid daripada mantan budaknya, itu disebut hak wala. Maka Nabi katakan al-wala liman yu'tik. Wala itu adalah milik orang yang memerdekakan, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Sudah harus paham hak wala, hak perwalian, hak loyalitas yang dimiliki oleh mantan sayyid terhadap mantan budak. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, naha, melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa, dari menjual kerikil, wa an bai'il gharar, dan dari jual beli yang ada unsur penipuan. Nah, jual beli kerikil bukan berarti menjual kerikil. Kalaulah dilarang menjual kerikil, berarti kita haram beli kerikil. Maka kalau bangun pondok gak bisa dibeli kerikilnya, harus cari sendiri ke sungai. Tapi bai'il hasan dimasukkan adalah jual beli yang barangnya ditentukan dengan cara dilempar pakai kerikil.
semakna dengan munabazah. Jadi bai'ul hasso artinya dalam jual beli yang menjadi penentu pemilihan barang adalah lemparan kerikil. Bai'ul hasso. Dan jual beli yang ada unsur penipuan di dalamnya. Jual kucing dalam karung. Kedai-kedai yang mengatakan kemasan tidak boleh dibuka, tapi dia tidak sediakan sampelnya di luar, maka jangan dibeli kalau nggak tahu dengan barangnya. Itu termasuk gharar. Nah, termasuk jual beli gharar adalah jual beli yang dilakukan hari-hari ini oleh konten-konten kreator, mystery box. Nah, itu nggak boleh dibeli, hukumnya haram, walaupun Rp1.000. Jadi mereka memang dibimbing oleh syaitan untuk merusak muamalah. Mau beli Rp1.000? Padahal isinya wallahu alam, tak apa-apa isinya. Tapi karena uang Rp1.000 ya, apalah nilainya uang Rp1.000. Bukan apalah nilainya uang Rp1.000, tapi bagaimana akad yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Rp1.000 saya rugi pun saya rela dengan Rp1.000 itu rugi. Rela serugi ribu, kerugian Rp1.000, tapi dengan kerelaan kamu itu juga kamu rela melakukan muamalah yang haram. Karena jual beli gharar, nggak tahu apa isinya di dalam. Kau pakai kucing mah. Nah, tidak boleh. Termasuk membeli itu nomor-nomor yang ada di dinding. Beli 5.000 dapat telur cecak 2. Buka isinya ada nomor, dapat hadiah baju. Oh senang deh. Ada dapat jam dinding, ada dapat rokok sebatang. Itu semuanya jual beli yang gharar dan ada unsur judi di dalamnya. Dan itu lumrah terjadi di tengah masyarakat kita. Di kedai-kedai kecil itu banyak bergantungan. Wallahu a'lam kalau sekarang ada atau enggak. Nah, dan tidak ada saya dengar waktu kecil dulu banyak di kedai-kedai saya. Kami pulang dari surau, itu anaknya ambil berkah sama anaknya pulang ngaji. Sudah dulu tolong cabuci, anaknya suruh cabut pulang dari TPA. Tapi nggak ada kiai yang ngomong itu haram. Kita juga nggak bisa ngomong itu haram, masih di TPA. Kira sah-sah saja. Pernah kamu anda pada? Nah, itu hukumnya haram. Termasuk bai'ul gharar, termasuk kategori judi. Hadis berikutnya, naha, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli, dari menjual korma. Korma di sini maksudnya adalah buah korma yang ada di batangnya. Hatta yazhuwa, sehingga berwarna merah ia atau berwarna kuning. Yazhuwa mana umumnya nampak baiknya. Korma itu nampak baik ketika warnanya sudah kuning atau sudah merah. Maka kurma muda itu ada dua warna, ada merah sama kuning. Tapi kalau masih hijau, itu tidak boleh dilakukan jual beli, karena yang hijau masih ada kemungkinan untuk jatuh dari tampuknya, untuk tidak jadi kurma matang. Tapi kalau sudah kuning warnanya atau merah, maka itu sudah pasti menurut hukum adat dan alam dia akan menjadi kurma yang matang, maka hukumnya sudah boleh. Wa anis sumbul, dan daripada tangkai. Maksud tangkai di sini adalah biji-bijian yang ada di tangkainya.
Tidak boleh menjual biji-bijian yang ada di tangkainya hatta yabyadda, sehingga dia mengeras. Wa ya'manal aha, dan dia aman akan jatuh, akan gugur. Walaupun demikian, tetap saja tidak boleh membeli padi di tangkainya. Nah, Khalis, engkau kepala, jadi putar-putar, itu tukang urut lagi. Sampai biji-bijian itu keras. Walaupun padi sudah keras, tetap tidak boleh diperjualbelikan, karena padi tidak bisa dipantau. Kita cuma bisa melihat pinggir sawah saja, kita tidak bisa melihat tangkai-tangkainya secara umum. Tapi kalau gandum boleh, karena gandum itu bisa dicek satu persatu, karena dia tidaklah seperti rendah seperti padi dan rapat seperti padi, bisa diperhatikan tangkainya. Maka boleh membeli gandum di tangkainya kalau bijinya sudah keras. Tidak boleh menjual padi di tangkainya walaupun sudah keras, karena tidak terpantau semuanya. Hadis berikutnya dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ith thimar, dari menjual buah-buahan, maksudnya yang ada di pohon, hatta tanjua, sehingga selamat ia buah-buahan, minal aha, dari jatuh, dari keguguran. Nah, hadis ini melengkapi pemahaman hadis di atas, atau hadis ini dijelaskan oleh hadis di atas. Korma selamat dari aha kalau sudah warna kuning dan merah, biji-bijian selamat daripada aha kalau sudah keras bijinya, durian selamat dari aha kalau kira-kira sudah hampir sebesar kepala, mangga selamat dari aha kalau sudah sampai mendekati kekuning-kuningan. Khair. Agak berat hadisnya. Begitulah perbedaan fikih ibadah sama muamalah. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bai'ith thamar, dari menjual buah, bit tamri, dengan korma kering, kailan, secara ditakar. Allah Mubarak, apa maksud buah di situ? Melarang ya Nabi dari menjual buah dengan korma kering dengan cara ditakar. Apa maksud buah di situ? Buah kelapa. Abid, nggak tahu. Ibrahim, buah masak, kurma basah. Nah, kurma basah. Kalau menyimak bisa ingat, kalau menyomak nggak ingat. Tadi kan sudah dijelaskan di hadis di atas.
Nabi melarang menjual buah kurma basah dengan tamar, kurma kering, kailan dengan cara ditakar sekalipun, apalagi nggak ditakar. Wa an bai'il inabi bizzabibi, dan Nabi juga melarang dari menjual anggur basah dengan anggur kering. Anggur basah dengan anggur kering, kailan dengan cara ditakar. Wa an bai'iz zar'i bil hintati, dan menjual palawija dengan gandum. Palawija yang dimasukkan di sini adalah gandum yang ada di tangkainya. Nah, bai'iz zar'i dari menjual palawija, tapi palawija yang dimasukkan adalah gandum yang ada di tangkainya. Bil hintah, dengan gandum yang sudah dipetik. Kailan, dengan cara ditakar. Alasan kedua-duanya, ketiga-tiganya adalah karena tidak bisa dipastikan mumatsalah. Diri. Ayam saja nggak mengantuk. Ayam jam 4:30 tadi udah bangun, sampai sekarang nggak ada yang mengantuk. Beda cari makan. Antum jam 5 baru bangun, jam sekarang udah mengantuk. Yang kalah sama ayam. Kita orang. Khair. Ditulis namanya, maknanya maksud, ada makna asli, ada makna maksud. Hadis berikutnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, naha, melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar, dari jual beli orang terpaksa, jual beli orang terdesak. Wa bai'il gharar, dan jual beli yang ada unsur penipuan. Wa bai'is samar, dan menjual buah qabla an tudrik, sebelum bahwa kamu mendapatkannya. Bai'il muttar, orang terpaksa. Nah, kalau orang terpaksa jual barangnya, kita sesuka hati menawar berapa. Si fulan, kedainya sudah tutup, mau dijual perabot-perabot dalamnya, alat-alat masaknya, karena dia mau pulang kampung, harus pulang kampung. Misalnya ada kedai pecel lele, dia mau pulang kampung ke Surabaya situ, ada priuk, ada kompor, katakan sama kawannya, ini saya terpaksa pulang, harus pulang mendadak. Nah, gak bisa sama mau apa-apa, belilah alat-alat saya ini. Nah, karena dia pulang mendadak, kita bilang 500.000 boleh? Rugilah saya 500.000. 1 juta boleh? Padahal harganya 9 juta. 5 juta, orang itu daripada nggak kejual, di bawah juga nggak bisa dijual, susah cari penjualnya karena mau pergi buru-buru. Kita beli dengan harga murah karena dia muttar, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia menjual bukan dengan rela, dia jual dengan harga rendah itu karena terpaksa. Nah, begitu juga termasuk membeli barang-barang yang sudah ditarik oleh leasing. Nah, harga mobil lelang, motor lelang, si pemilik motor sudah cicil selama 1 tahun, siang malam dia jemur badan untuk cari penumpang, gak bisa kebayar, ditarik motornya.
Setelah tarik motornya dilelang oleh tukang tarik. Nah, yang penting bisa menutupi harga motor yang ada, untung dikit. Nah, kita dengan enaknya memilih motor-motor yang penuh penderitaan itu, kita beli dengan bangga dapat barang murah. Nah, dapat barang murah tapi Anda tidak dapat barang yang ada berkah. Nah, kalau mau membeli, beli di harga standar. Saya terpaksa jual rumah saya ini, saya harus pulang. Oke, saya siap beli. Coba tanyakan berapa harga standar rumahnya. Itu baru namanya jual beli yang berkah. Dia sangat senang sekali. Kenapa senang? Karena rumahnya dibeli dengan harga standar. Itu maksud motor. Tidak boleh membeli barang jualan orang yang terpaksa menjual, kecuali kalau dibeli dengan harga sewajarnya. Tidak boleh menjual beli gharar, dan tidak boleh menjual buah sebelum kamu mendapatkan. Maksudnya memastikan buah itu bagus. Nah, apa maksud samarah di sana? Apri? Buah kurma yang masih ada di batang. Galang Zumardi. Ba'is samara qabla an tudrik. Apa maksud buah di situ? Kurma basah. Kurma basah kalau di ujungnya kurma kering, baru maksud kurma basah. Buah sebelum kamu nampak bagusnya. Apa Ibrahim? Tidak ada garis keberuntungan kali ini. Haziq, Ilian, Rahman, jalan semua, tahlilan. Rizki, buah yang ada di pohon. Nah, bukan kurma yang ada di pohon. Buah apa saja, mau mangga, mau durian, untung kurma. Bukan kurma doang, buah yang ada di pohon sebelum nampak bayinya. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bai'il urban. Nah, dari menjual urban, pembuat meriam, Muhammad Al-Fatih, urban. Nah, itu nggak boleh dijual orang itu, karena pun dia dah mati, mana mau jual. Itu kalau sampai hadis sejarah yang baca hadis itu terjemahannya. Maka hadis nggak bisa diterjemah dengan sejarah. Urban maksudnya apa? Urban itu susah untuk dipahami. Contoh saja, Hafiz, saya beli rumah antum dengan harga 500 juta rupiah. Ini DP-nya 5 juta. Nah, kalau sekiranya jual beli ini berlanjut, saya tinggal tambah jadi 245 juta lagi. Tapi kalau jual beli saya nggak jadi, maka DP-nya hangus, nggak bisa lagi diambil. Ini namanya B urban. Nah, jual beli dengan DP, kalau lanjut tinggal tambah, kalau nggak jadi DP hangus. Itu mana urban. Sudah? Ulang, Ustaz Paul. Apa itu urban?
otak kalau nggak menyimpan dicatat. Jangan sok-sok hafal. Ini sudah nggak menyimpan, nggak ditulis. Mustofa. Kenapa nggak ditulis kalau nggak ingat? Belajar yang seperti anak-anak TK, dengar begitu saja. Dengar seperti informasi dunia dan berita, kemudian tidak ada usaha untuk mengingat, apakah dihafalkan atau dicatat. Hanif, apa itu urban? Jual beli dengan DP. Kalau jual DP tahu? Nggak tahu juga. Memang udah gawat. DP itu apa? Bahasa Minangnya apa ya? Hah? Panjar. Nah, uang panjar. Jual beli dengan uang panjar. Kalau jual beli lanjut tinggal tambah. Kalau jual beli gagal, panjar hangus. Beli tiket itu termasuk urban. Dibatalkan sebelum tanggal sekian, tiket hangus separuh. Dibatalkan sebelum sekian, tiket hangus total. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita beli juga, karena dia menjual begitu cara semuanya. Tapi kita nggak setuju dengan akad itu. Nah, sudah. Hadis berikutnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an salafin wa bai'in, dari salafi dan bai'. Nah, salafi itu kan orang-orang itu maksudnya hutang dan jual beli. Melarang ya Nabi dari hutang dan jual beli. Satu akad. Hutangkan saya uang 50 juta, saya jual kepadamu motorku dan harga 15 juta. Itu nggak boleh. Saya jual motorku ke kamu dengan harga 20 juta, dengan syarat hutangkan saya uang 60 juta. Digabungkan jual beli dan hutang dalam satu akad, itu hukumnya terlarang. Jual beli, selesaikan dulu akad jual belinya, selesai, buat majelis baru lagi untuk akad hutang, itu boleh. Kalau gabung nggak boleh. Wasyartaini fi bai'in, dua syarat dalam jual beli. Nabi melarang dua syarat dalam jual beli. Saya jual motor ini sama antum tunai dengan harga 10 juta, cicil dengan harga 15 juta. Itu tidak boleh. Bai'in ma laisa indak. Nabi juga melarang menjual sesuatu yang tidak ada bersamamu. Menjual sesuatu yang tidak ada bersamamu. Jual beli online, menyediakan berbagai macam alat kosmetik, sembako, perkakas rumah tangga, berbagai macam parfum. Nah, dia nggak punya apa-apa di kedai, dia cuma punya pasar online saja. Nah, ketika orang pesan sama dia, saya pesan rantang 4 tingkat, warna itu dan sekian, harga sekian. Langsung orang itu kirim ke rekening dia. Dapatlah dia uang. Setelah dia dapat uang, dia order dari pabrik.
Dari pabrik kirim ke mana? Langsung ke alamat pembeli, tidak pernah singgah di tempat dia. Itu hukumnya menjual sesuatu yang tidak ada bersamamu, hukumnya tidak sah. Nah, yang sah bagaimana? Pesan dulu di pabrik, kirimkan ke toko kita, bongkar packingnya, cek barangnya, packing baru lagi, kirim ke pembeli. Itu hukumnya sah. Pantasan dibuat situ pre-order. Ternyata dia nggak punya barang sama sekali. Pre-order itu beri kesempatan untuk mengorder ke toko lain. Saya cuman model air liur saja. Bahkan ada rekayasa, barang itu diputar dia dengan mesin seperti dia berada di sebuah pabrik besar. Padahal 3 kotak yang mutar itu terus. Nah, ini termasuk sistem jual beli hari ini yang hukumnya haram. Kemudian ribihi ma la tadman, dilarang mengambil keuntungan sesuatu yang kamu tidak bertanggung jawab. Keuntungan sesuatu yang kamu tidak punya tanggung jawab. Apa itu? Calo. Calo tanah. Ada orang dengar cari-cari tanah di sekitar sini, langsung dia tanggapi, ada apa Pak? Tanah, saya punya tanah. Dia bilang saya punya tanah. Pas itu kawan saya jadi, ini sebetulnya tanah kawan saya. Tadi bilang punya dia, kemudian kawan dia. Nah, dapat untunglah dia daripada pembeli tanah. Gak boleh. Termasuk juga agen-agen angkot. Kemana? Ke Ndaru? Sini, Ndaru. Modal air liur saja. Naik orang itu, kemudian dapat uang. Itu mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang tidak dia tanggung jawab. Cuman modal ngentuk-ngentuk pintu angkot. Itu hukumnya haram. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an syaritatis syaitan. Syaritoh mana dasar adalah pisau penyembelihan. Maksudnya adalah penyembelihan syaitan. Nabi melarang dari praktek penyembelihan syaitan. Bagaimana sistem penyembelihan syaitan? Dilukai leher hewan ternak, tapi tidak sampai putus mari dan kulkumnya, lalu dia dibiarkan mati, setelah itu dimakan. Itu maksud syaritatis syaitan, penyembelihan syaitan. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sabrir ruh. Sabri artinya sabar. Maksudnya adalah membuat mati pelan-pelan. Sabri mengeluarkan pelan-pelan ruh, nyawa. Jadi Nabi melarang mengeluarkan nyawa apa saja secara pelan-pelan. Menyembelih hewan itu lama kali, seperti orang rabak menarik angkai rabaknya. Itu nggak boleh, harus cepat. Kemudian khisalil bahaim, mengkebiri hewan ternak. Ini larangannya am, tapi ada taksis yang boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, hewan yang kalau dikebiri masih berpotensi bertambah dagingnya, itu hukumnya boleh. Duduk. Nah, bertambah dagingnya itu hukumnya boleh. Hadis berikutnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha
melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi sittati ayyam, dari puasa 6 hari. Puasa 6 hari minas sana, dari setahun. Ada 6 hari yang tidak boleh puasa selama setahun. Salasati ayyamin tasyrik, 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Hasbi. Apa itu 3 hari tasyrik? Semuanya saya nggak tahu. Antum dilempar bagusnya. Habil. Apa? Nggak tahu juga. Habil. 3 hari tasyrik. Nah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebentar lagi. Itu nggak boleh puasa aja itu. Dianjurkan makan kambing sebanyak-banyaknya. Nah, makan daging korban sebanyak-banyaknya. Yaumul akli wasyurub, hari makan dan minum. Ibadah pada hari itu adalah makan dan minum. Maka untuk hari itu kita siapkan semuanya. Itu ibadah yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Siapa nggak ikhlas makan? Kapan lagi cari ibadah ikhlas kalau bukan makan dan minum? Dimasak seenak-enaknya, sebanyak-banyaknya. Sekali makan 3 ekor kambing. Makan siang 3 ekor, makan malam 3 ekor, selama 4 hari. Makan sapi 1 ekor. Allah, enak agama itu. Ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya tahajud saja, bukan hanya puasa saja, tapi makan juga ibadah. Nggak ada yang agama lain itu. Khair. Kemudian Yaumil Fitri, pada hari raya Idul Fitri nggak boleh puasa, itu juga makan dan silaturahim. Wa Yaumil Adha, dan hari Adha, insyaallah hari Rabu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Jumat mukhtassatan minal ayyam, yang dikhususkan dari hari-hari. Boleh puasa hari Jumat kalau enggak khusus. Nah, tapi kalau khusus mempuasakan hari Jumat enggak boleh. Nabi bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah, kamu mau puasa hari ini? Kata beliau, iya. Kemarin Anda puasa? Tidak. Besok Anda mau puasa? Tidak juga. Kami bisa mau puasa hari Jumat saja. Nabi katakan tidak boleh. Nah, tidak boleh puasa hari Jumat. Apa kira-kira alasannya pada itu hari mulia? Apa kira-kira alasannya pada itu hari mulia? Sama alasannya dengan orang wukuf di Arafah, nggak boleh puasa Arafah. Supaya maksimal mengisi waktu-waktu wukuf, supaya Anda maksimal mengisi hari Jumat. Nah, jam 11 sudah bangun, kita rapi semuanya. 11.30 udah berangkat dengan parfumnya. Kalau puasa itu nggak pakai parfum. Dan semangatnya karena ada sarapan pagi, baru dan zikir dan ibadahnya. Kalau puasa kurang energi untuk ibadah. Naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Itu hadis di bawah. Melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari puasa hari Arafah di Arafah.
orang di Arafah nggak boleh puasa Arafah, karena amalan bagi dia adalah bukan puasa tapi zikir, mulai daripada pada zawal sampai ghurub, zikir saja. Solat sudah di jamak takdim, asar ke zuhur, selesai jamak takdim, nggak ada lagi solat-solat, zikir. Maka bacaan yang terbaik adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga dia mengatakan baca alhamdulillah, alhamdulillah. Baca Quran juga bagus. Yang penting dari zuhur sampai tenggelam matahari hanya dengan ibadah. Enggak ada waktu itu handphone, enggak ada waktu itu kopi, enggak ada lain-lain. Ya, yang tunggu ke Arafah bawa kopi, ngopi kan bersama ramai-ramai. Kemudian muzakarah agama situ, muzakarah enggak ada. Setoran sahabat-sahabat enggak ada. Baca Quran saja dan zikir. Nah, siapa kira-kira yang bisa bertahan berzikir dari zuhur sampai tenggelam matahari? Hanya orang-orang yang terlatih zikir selama ini, yang sudah terbiasa di kampungnya duduk pada subuh sampai ghurub nunggu sholat isra 2 rakaat. Nah, bapak-bapak kantoran nggak pernah terbiasa dengan zikir, setengah jam udah gelisah ya. Kemana ada pas ini lagi? Sini saja sampai maghrib, nggak kemana-mana. Cuacanya bukan kayak di Padang, di Arafah terik panas matahari. Syukur dapat di tenda. Kalau hajinya ilegal, kalau haji koboi itu cari tenda sendiri. Maka tahun 2000 berapa banyak yang meninggal dunia karena yang banyak haji koboi. Nah, haji sendiri-sendiri. Nah, semoga Allah mengerahkan kita satu saat nanti wukuf di Arafah pada hari Jumat. Ini nabung. Terakhir dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, kata beliau, naha, melarang ya Nabi SAW an saumi yaumil fitri, puasa pada hari Idul Fitri, wan nahri, dan hari raya korban. Maka hari raya korban itu sebelum sholat memang tidak makan, tidak minum. Maksudnya bukan puasa tapi imsak saja. Tidak boleh diniatkan puasa, karena puasa pada hari itu haram. Kenapa dianjurkan kita dari pagi nggak makan nggak minum sampai sholat selesai? Untuk memuliakan hari tersebut dengan jiwa. Nah, jiwa akan memuliakan sesuatu apabila dia berbeda dengan kondisi sebelumnya. Idul Fitri kita puasa sebelumnya, jiwa akan merasa beda. Hari spesial kalau pagi sudah makan. Aneh juga makan lontong pagi-pagi, jadi harinya jadi spesial. Kalau Idul Adha nggak ada yang puasa, kecuali cuma tanggal 8, tanggal 9. Maka biar hari itu terasa dalam jiwa, maka pada hari itu nggak makan nggak minum. Jadi rasanya nggak aneh, rasanya kering mulut. Nah, begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lain. Kenapa hari Jumat diperintahkan untuk memakai ini dan itu, cukur ini dan itu, potong ini dan itu, supaya jiwa merasakan itu hari spesial. Dan dengan ritual potong kuku, potong kumis, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, kecuali Jumat besok nggak boleh. Kemudian mandi, pakaian putih dan sebagainya, sehingga dia merasa beda sama hari lain dan jiwanya akan menghormati hari tersebut. Khatib ditambah aksesoris yang lain yang menentu. Nah, khatib ditambah aksesoris yang lain supaya jiwanya
menghargai posisinya pada saat itu. Tapi ketika dia datang hari Jumat dengan mandi kantor, baju kantor, maka jiwanya jiwa kantoran, khutbahnya khutbah orang kantoran. Nah, itu salah satu hikmah kenapa dianjurkan tidak makan minum sebelum Idul Adha. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Khair.